Tapi kan di Arsenal ini juga lama dia prosesnya itu. Iya dia Lama awal-awal pemain muda Arsenal kan yang bintangnya pergi. Supaya jadi bintang itu gak sih dia selama banget. Kalau di Milan kan cuma berapa musim dia. Iya. Ya, tapi kita juga sepakatin sih. dulu nih sebenarnya yang paling brengsek di Milan itu manajemennya kalau menurut gua. Ya manajemen, Setuju nggak? Ya kan? manajemen dari awal musim. Setuju. Di awal musim juga manajemen. Kurpasut ngambek. Iya, Kurpasut ngambek. Untungnya dia ke Singapura dibantu nih sama MI. tiket kita nonton nih ke Singapura. Kita bantu nih. Ada pemasukan walaupun kita minta diskon. Mau ke Milan. Oke lah, kita cek dulu. AC Milan juara. Itu sudah biasa. Ciao Milanis Indonesia. Akhirnya kita mengaktifkan lagi buletin Milanello ya. Tapi segmennya kita Milan amat. Oke, gue sekarang gue Bara. Terus gue di sini bersama dengan Georgatos. Hah? Georgatos aja. Dengan tema Mas Rio, oke. Kita sekarang lagi ada di Kapapalua Coffee ya. Ini tempat nobarnya Sezione Depok juga kan? iya betul. Jadi thank you banget Bung Rio atas tempatnya. Jadi memang motivasinya memang kita buat podcast ini mengaktifkan lagi buletin Milanello yang waktu itu terakhir upload 3 tahun lalu. 3 tahun yang lalu. Itu formatnya online ya waktu itu. Online karena COVID kan. Oke, jadi kemarin kita sudah bersedih-sedih ria kalah dari Bolonya. Kacau itu. Kacau. Udah ditolol-tololin sama Oki ya, Ibra. Admin Milan sampai nggak posting tuh 24 jam lebih. 24 jam lebih ya. Stres kali ya. Padahal kalau menang postingnya berapa kali Bir? Set, kalau waktu menang derby itu 30. 30 posting. 30 postingan. Kemarin dia bingung. Kemarin dia bingung. Biasanya ada on this day atau pemain lagi apa kayak setelah pertandingan. Kemarin kagak ada, kacau. Karena dia sebenarnya udah nyiapin 30 postingan kalau Milan juara. Jadi karena nggak jadi menang dia bingung. Aduh anjir bahan apaan nih? Kan gitu ya. Nah setelah kondisi Milan kemarin, tapi kita sebagai Milan Indonesia justru kita nggak masuk ke Goa ya. Iya. Justru kita akan ke luar negeri. Kita akan ke Singapura. Nah, jadi buat teman-teman yang mau berangkat ke Singapura beli tiket matchnya bisa join di grup di deskripsi di WhatsApp grup. Jadi di situ adalah rombongan anak-anak yang mau ke Singapura dan kalian bisa beli tiketnya di situ. Jadi kami dapat privilege ya tiketnya itu di belakang gawang. Iya. Itu harga aslinya 2,7 juta tapi Milanis Indonesia bisa beli tiket itu hanya seharga 2 juta aja. Gokil kan? Itulah kalau lu keuntungannya jadi member. Jadi member. Milanis di Indonesia. Walaupun Milan kusut musim ini sih, tapi semoga musim depan itu. Ngomong-ngomong kusut, kita udah tahu nih Milan kemungkinan besar nggak lolos ke Liga Eropa, musim depan. Terus juga Conceição sudah pasti dipecat. Karena memang sebenarnya Milan bisa juara Coppa pun udah ada suara-suara kalau dia tetap out kan. Iya. Tambah ini kemarin makin santer lah. Kan kontraknya cuma 6 bulan doang kan? Betul. Dengan opsi perpanjangan 1 tahun dan itu nggak dipakai sama Milan. Jadi dengan kondisi seperti itu, sekarang gue pengen nanya sama lu berdua, kita obrolin sebenarnya di sesi Milan amat ini. Menurut kita sebenarnya pelatih siapa sih yang cocok melatih Milan musim depan? Yo, Bang Yo duluan. Saya ya. Ya. Kalau menurut gue sih Milan cocoknya tuh harusnya ya, harusnya kita nggak usah
gue nggak berharapnya jangan pelatih yang dulu lah kayak Allegri atau siapa balik lagi itu kayaknya kurang. Oke. Gue lebih senang tuh Fabregas. Ya dari gaya mainnya juga kan dia full fresh. Dia dengan sekarang di Como mainnya apa adanya, dia bisa full nyerang kan, main ngepress, terus 1-2-nya juga jalan sih. Gue ngarepin Fabregas lah masuk lah, atau enggak De Zerbi lah. De Zerbi. Iya, tapi kemungkinan De Zerbi kan susah ya, karena gajinya terlalu tinggi ya. Nah, itu permasalahan Milan. Permasalahannya selalu digaji. Tapi ya Fabregas ini memang dia kan Como juga dari promosi bisa langsung 10 besar. Ya, terakhir 6 kali menang beruntun kan ya? 5 apa 6 tuh? 10 kali dia. Gokil. 10 kali dia menang. Tapi memang ini ada transfer saga juga di pelatih nih. Mungkin lu belum tahu yo. Jadi kan Fabregas nih mau diambil Madrid karena Ancelotti ke Brazil. Fabregasnya ke bukan. Alonso-nya ke Madrid, Fabregasnya Leverkusen. Jadi transfer saga tadi gue bilang. Nah, tinggal yang posisinya di Como kosong. Nah, itu desas-desusnya anak Ancelotti. Oh, yang sekarang jadi asisten. Sekarang jadi asisten. Sama ada satu lagi asisten yang orang Itali, gue lupa. Orang Spanyol, bekas pemain Spanyol juga. Ya itu yang Como lah. Tapi kalau di kita, kalau lu gimana Bir? Dari sudut pandang lu kira-kira pelatih yang cocok membangun Milan dengan tim yang gak lolos ke Eropa, dengan potensi pemain-pemain pada kabur dijualin. Pelatih yang cocok latih Milan musim depan ya harusnya dari Itali sih ya. Karena pertama dia tahu gaya permainan Serie A itu kayak gimana. Yang cocok kayak ada Italiano, De Zerbi. Mungkin tadi De Zerbi udah dibilangin cuma gajinya kan. Gajinya terlalu besar. Pelatih Bologna nih, Italiano. Terus ada rumornya Gasperini kan, atau mau Rizzo Sarri. Nah, itu dari Allegri juga masuk. Allegri juga masuk. Tapi yang cocok sih Italiano sih. Italiano ya. Italiano Bologna itu pemainnya kan kemarin kayak pemain Girgje ya. Pindah pemain siapa lagi sih pemain bintangnya sih? Tinggal Orsolini lah istilahnya. Orsolini lah ya. Yang bagus. Itu bisa Bologna konsisten walaupun sebelumnya dia sama Mota peringkat 4 masuk UCL sekarang di atas Milan dan dia juga masih bersaing di Liga Champions nih. Iya. Nah, itu cocok lah Italiano. Oke, memang shortlistnya kan Milan itu maunya ke pelatih Italia lagi kan. Iya. Dan gue juga udah riset beberapa nama, salah satunya diantaranya ya tadi itu. Mungkin De Zerbi gue gak masukin karena di Rennes pun kontraknya masih di panjang Marseille. Dan juga gaji di Marseille dan juga gajinya yang Rennes Fonseca ya. Hah? Fonseca ya Rennes apa Lille. Fonseca Lyon. Oh Lyon. Marseille, iya Marseille, De Zerbi, terus Italiano juga kabarnya mungkin rada sulit karena dia pasti diperpanjang sama Bolonya dan juga lu ngapain nggak main di Eropa? Bolonya kan main nih, main di Eropa. Iya. Ini mana Italiano kan bawa 2 kali Fiorentina final kan? Yeah. Pengalamannya mungkin Bologna nggak mau lepas mungkin. Wah ini pengalaman pelatih gue udah ada di Eropa nih. Bener, itu dia pemikiran gue. Tapi mungkin ini juga ya, soal kepotong. Ini kan Milan di posisi Dirteknya lagi kosong nih. Mungkin tergantung Dirteknya juga mungkin ya. Hampir pasti 80% tergantung. Dirteknya itu nanti dia bisa yang bawa pelatih siapa tuh biasanya kan gitu. Rumornya Dirteknya Atalanta kan? Iya siapa namanya? Yang kayak orang India itu ya. Bukan Iglitare juga kan salah satunya. Cuman yang Atalanta ini lagi diincer juga kan, ditawarin. Iya. Dan klub sebesar Milan nggak punya Dirtek kan sebenarnya kocak. Sekarang kosong. Emang Ibra jadi apa sekarang? Di atas direktur dia. Aduh. Di atas direktur. Nah kalau gue shortlist tadi beberapa data dan fakta pelatih-pelatih tadi ya, Gasperini itu tuh dia gajinya 3 juta euro per tahun. Di bawah Pioli dong. Di bawah Pioli dan dia membuat Atalanta stabil di papan atas ya kan. Iya. Selalu stabil. Poin per gamenya itu dia 1,79 per match. Jadi kan menang 3, seri 1 kan dia diambil rata-rata semua selama megang Atalanta 1,79. Lalu kemudian Massimiliano Allegri. Dia 2 kali periode kan di Juve kan. Periode pertama ketika yang Scudetto segala macam habis dari si Conte itu, dia tuh PPG-nya poin per game-nya tuh bagus banget, 2,27.
Tapi kan didukung dengan pemain bagus, Pak. Betul, itu dia. Di fase yang keduanya dia di Juve, itu dia poin per gamenya itu 1,84. Dia 2 kali bawa final Juve kan ke UCL. Ke UCL, betul. Lawannya Barca sama Madrid ya kalau salah. Iya. Walaupun kalah tapi pemainnya bagus sih waktu di Juve itu. Nah itu grafisnya mungkin nanti akan gue tampilkan juga di layar ya biar teman-teman juga bisa lihat. Terus kemudian Maurizio Sarri, oh ya Allegri tapi gajinya di Juve sebelum dipecat 9 juta Pak. 9 juta itu kalau di Milan Leo aja nggak nyampe segitu gajinya. Conte di Napoli sebenarnya 7 kemarin deal. Waktu di Inter bisa 9-10 sih. Jadi kan waktu masih di nego sama Ibra dia kan minta 10. Yang kemarin di stadion udah nonton tuh pramusim kan. Itu gue udah seneng banget tuh. Tangan emas lagi. Conte tuh midas tuh. Ya, makanya pelatih Italia tuh dia tahu cara maksudnya permainan Serie A kayak gimana. Lihat Napoli tuh. Tahun lalu kan abis juara dia langsung terseok. Nggak masuk tuh. Ya. Itu Bung Akai. Napoli tuh bukan fokus ke liga waktu itu. Iya. Memang karena kondisinya. Emang dia mau masuk kondisinya. Nah makanya setelah Conte datang jadi Bung Akai. Iya ada Bung Akai. Dia nggak tahu ya, lu nggak tahu. Tahu. Setelah Conte lihat pemainnya, dia bisa sih Lukaku, Osimhen pindah, terus si Kepercala itu di setengah musim pindah, tapi dia tetap konsisten, sempat tertinggal dulu. Itu karena Conte jenius juga, terus tahu dia itu Serie A permainannya kayak gimana. Setuju. Gue juga masih angan-angan Conte sih sebenarnya. Iya Conte sih. Iya. Cuma kayaknya nggak bakal dilepas sama Napoli. Terus selanjutnya nih Sarri tadi lu sempat sebut Sarri kan. Gajinya dia di Lazio sebelum dipecat itu 3,6. Masuk lah di Milan. Masuk. PPG-nya itu tapi di Lazio kemarin 1,64. Paling rendah di antara yang tadi gue sebut kan si Gasperini itu 1,79 dan bahkan lebih rendah sebenarnya dari Conceição setengah musim di Milan. Conceição setengah musim di Milan itu poin per game 1,72. Not bad. Karena kita di grup juga pernah polling kan? Pernah polling. Dan Milan Indonesia di situ bilang sebagian 80% kali ya. Sebenarnya Conceição patut dipertahankan kan. Iya. Sebenarnya nggak setuju, kalau lu nggak setuju ya? Nggak. Ya, tapi 80% kan Conceição dipertahanin. Iya. Cuman emang ada pelatih Milan yang di luar Italia yang sukses. Nggak ada kan? Betul. Cuman ada yang jawab tuh. Kalau misalnya siapa yang Gunnar Nodal siapa tuh yang pelatih non Italia. Itu zaman dulu. Itu main bola pakai kulit babi masih. Iya maksud gua. Ya memang di situ ada sejarah yang menjadi fakta kan kalau hanya pelatih dari Italia yang bisa membuat Milan berjaya. Iya, walaupun ada beberapa yang gagal tapi seenggaknya Milan berjaya itu pelatih Italia sih. Nah, kita kerucutkan di sini kan Sarri tahu lah permainan masuk dan di Lazio yang timnya tidak bagus dia hanya bisa 1,64. Sebenarnya sebelumnya ketika dia di Juve, Napoli, Chelsea itu PPG-nya selalu di atas 2. Tapi kan pemainnya pemainnya mantap. beda. Iya. Dia juga baru dapat piala kan di Chelsea kan. Trofinya dia. Tapi terakhir juga Sarri di Lazio juga pemainnya juga kan apa adanya juga dia. Makanya dia dipecat. Dan poinnya cuma 1,64 kan. Iya. Cuma musim-musim ya di Juve ya? Iya. Juve ya cuma musim. Iya di Juve juga semusim. Tapi gue punya unpopular opinion nih kalau di kata orang-orang ya. Allegri coy. Emang desas-desusnya dari musim lalu Allegri. Soalnya kalau point of view gue gini, di tengah Milan yang bakal berantakan mengarungi musim depan dengan pemain-pemain seadanya, dia kan di Juve 2 tahun terakhir mainnya kan kayak tai kan, makanya dibilangnya teroris ball gitu. Ada di grup kita tuh yang bilangnya teroris ball karena mainnya tuh sama sekali nggak menarik. Pragmatis ya. Tapi mengamankan poin dan Juve di fase kedua itu kan selain final champion tadi, selalu di 4 besar. Iya. Gitu kan. Jadi kan lu kalau mau Milan dapat poin dan masuk 4 besar, lu nggak perlu main bagus kayak Gasperini kan? Iya. Terakhir Allegri latih Milan tahun 2013 para pemain bintang pada cabut kan? Itu masih bisa bawa Milan ke UCL. Makanya. Masih bisa bahkan bawa. juara Super Coppa Italia kan, lawan Inter yang di Cina tuh. Itu bukan itu lawan Juve. Lawan Inter yang Cina. Yang Cina itu masih ada Ibra. Allegri kan? Iya, Allegri itu masih ada komplit. Ada Ibra, belum bubar. Belum bubar. Nah, setelah bubar itu kan 2013 ya kalau nggak salah. Sisa Ambrosini doang kan? Iya. Tapi itu bisa
bawa Milan ke UCL dan memang pemainnya gitu. Ya lu kayak seperti Bara bilang tadi, lu ngamalin poin. Iya. Kalau kalau dilihat ya jelek permainannya ya gitu, pragmatis yang tadi dia bilang teroris bola atau apa. Iya. Tifosi tidur semua kita pas nonton. Iya. Kalau nggak salah Erwin pernah bilang Allegri itu waktu Milan ngelatih pemain 2013 nggak ada bintang itu sempat jadi pelatih terbaik loh di Serie A itu loh. Iya. Padahal Milan tinggal. Mas Elo, kopi dong. Kalau nggak salah itu pelatih terbaik loh. Iya benar. 2013 ditinggal bintang tapi dia masih. Jadi kalau kita siap untuk nontonnya bete, nontonnya kesel, tapi merakit Milan. Jadi kan kita mungkin temanya Milan musim depan rebuild ya. Rebuild. Mungkin lo bisa bayangin pemainnya. Thank you. Pemainnya mungkin pemain Futuro nih, 70% nih. Kamar tapi di bawah Tebes seneng. Di bawah semua akan dipimpin oleh Camarda nanti musim depan. Wah, thank you. Wah, thank you Bang. Iya, akan. Nah, tapi dengan gaji 9 juta mungkin kita bisa iming-imingi romantika sejarah apa bisa turun ke 7 juta lah ya mungkin. Bisa. Nah, cuma gaji segitu Milan tetap harus membuang pemain karena gue bakal buka data keuangan AC Milan sekarang ya. Sekarang. Tapi AC Milan yang dibawa Gazidis itu sama Masara itu sama Maldini untung gak sih? Harusnya rugi ya. Rugi? Harusnya rugi di situ. Tapi kan si Gazidis itu kan waktu di Arsenal pinter kan dia. Mungkin baru menuju ke sana. Tapi kan di Arsenal dia juga lama dia prosesnya itu. Iya dia Lama awal pemain muda Arsenal kan yang bintangnya pergi. Supaya jadi bintang itu Gazidis lama banget. Kalau di Milan kan cuma berapa musim dia. Iya. Ya, tapi kita juga sepakatin dulu nih sebenarnya yang paling brengsek di Milan itu manajemennya kalau menurut gua. Ya manajemen. Setuju nggak? Ya kan? Manajemen dari awal musim. Setuju. Di awal musim juga manajemen. Jadi ya dipikir pecat Pioli ganti pelatihnya yang itu malah Fonseca ya kan. Dari Conte ya kan. Conte terus siapa lagi tuh? Zerbi kan. Iya, Zerbi sempat masuk kan? Sempat masuk bursa juga. Gue juga waktu pas Pioli dipecat kenapa abis pikir gitu ya kok gantinya Fonseca gitu ya. Gajinya 2 juta. Iya, karena gajinya 2 juta. Cuman mau irit. Cuman gaya permainannya itu loh. Kita kan pernah lihat dia pas di Roma itu tuh Roma juga nggak bagus banget, malah kalah mulu kan. Dipecat kan dia. Dan benar pasti main di Milan tuh permainannya juga passing di belakang, passing balikin lagi ke belakang gitu. Lord Krunic ya. Iya. Lawan Inter doang menang kan. Ya dibanggain sama Milan Stilo nih Inter. Iya. Sama kayak Coach Cesar sekarang lawan Inter menang terus. Enggak pernah kalah. Harusnya konsisten. Ya jadi Milan tuh musim 2024 ya tutup bukunya kan per tahun ya. 2024 itu dia untung 5 juta. Tahun lalu. Dan itu naik 13% revenue-nya dibanding tahun sebelumnya lagi. Pokoknya total revenue-nya 400 juta sekian lah. Iya. Nah, gue menyorotinya itu adalah gaji pemain Milan musim ini itu menghabiskan per tahun 98 juta euro buat gaji itu semuanya, dari paling tinggi Leo sampai ke bawah semua. Camarda berapa ya? Ya 200.000 kali. Camarda, Zeroli Terus 97 juta. Jadi dengan kalau kita ngincer Allegri ini udah pasti akan ada pengurangan pegawai ini, efisiensi, badai PHK ya, bikin di Indonesia 7 juta euro kan. Tapi kalau 7 juta euro mendingan pelatih yang bagus kalian kan sih atau enggak? Tapi masalahnya ini nggak masuk ke Chelsea ya. Iya. Milan di Eropa. Pelatih juga mungkin mikir. Ini karma. Hansi Flick gaji berapa itu? 3 juta. Oh ya? Di Barca 3 juta. Nah. Itu Barca lagi koefisien apa sih? Efisiensi lagi. Iya kan dia utangnya banyak juga waktu itu kan. Iya, baru bangun stadion juga. Tarik tuas ya kan. Gua nggak ngerti lah. Gua kalau masalah keuangan nggak ngerti lah. Karena keuangan juga kayak Jupe aja kemarin dimanipulasi kan. Iya. Sama akhirnya dia kena pengurangan poin kan. Iya karena nggak tahu itu. Mungkin manajemen nih kena karma dia waktu si Cardinal ngeledekin Inter kan. Iya. Terus Scudetto tapi bangkrut. Banyak utang. Tapi dibalaskan sama BP Morata. Pokoknya balasannya ya kalau lu berprestasi itu duit pemasukan keuntungan nanti itu kan dia bakal mengikuti. Iya, dia menutup utang dengan prestasi. Apalagi sekarang ini Inter
untung kan? Untung di UCL paling untung Inter kan? Di UCL paling gede ya Inter. Itu dia kardinal mikirnya dia pengen untung doang tapi prestasi belakangan. Nggak ngerti lu pemikirannya kayak gimana itu. Inter tuh udah 100 juta euro lebih dari UCL musim ini. Dan kalau gua riset itu ketika lu main di grup, main di yang babak grupnya lah, itu kan di babak liga kalau yang musim 8 ini pertandingan kan? Ya, itu 40 juta euro. Kayak Milan kemarin gugur sama Feyenoord, itu lu total dapat 60 juta euro. Tuh. Kalau lu sampai ke Inter sekarang, lu 100 juta euro. Berarti minimal Milan itu hilang 40 juta euro. Kalau misalnya musim depan kita anggap Milan sampai babak grup doang deh, babak liga, 40 juta euro udah hilang. Milan tuh untungnya tadi cuma berapa gue bilang? 5 juta euro kan? Iya. Kalau 40 juta hilang kan minus 35. Minus 35 cuy. Minus 35. Dari tiketing. Orang males. Padahal Milan kalau nggak salah musim ini paling banyak penontonnya di Serie A kan? Betul. Ya. Sekarang nggak masuk UCL. Nggak masuk Europa League. Kemungkinan sih masih ada. Kurpasut ngambek. Iya, Kurpasut ngambek. Untungnya dia ke Singapura dibantu nih sama MI. tiket kita nonton nih ke Singapura. Kita bantu nih. Ada pemasukan walaupun kita minta diskon. Nah itu berarti kita harus ada menjual pemain nih coy. Buat survive. Nggak buat apa-apa nih, buat survive doang. Biar kita nggak ngutang ya kan. Pasti. Menurut lu siapa yang layak dijual? Lu setuju nggak dengan rebuild atau cuci gudang ini? Gimana ya? Kalau gue kan rumor yang terdengar sekarang ini kan kencangnya banget Tinjani ya. Tinjani Rangers itu. City. Karena Pep langsung minta ke Manchester City kan harus beli Tinjani itu kan. Sedangkan dia di Milan jantungnya Milan banget sekarang nih. Iya. Pemain tengah tuh jantungnya banget Tinjani. Kalau gue harap sih jangan ya Milan mempertahankan lah. Karena kacau juga kalau misalnya emang dia ngebuang Tinjani itu penggantinya juga gampang carinya kan. Iya. Kan salah satu kandidatnya juga kan siapa Ricci ya, Ricci dari Torino. Ya mungkin dia bisa, cuman kan pasti adaptasi lagi dengan teman-temannya kan pemain-pemain yang lain kan. Kalau menurut gue sih kalau emang harus dijual ya, kayak Leo sih. Leo tuh kayaknya udah parah banget dia, kayaknya terlalu titik jenuh lah. Iya kayaknya dia udah nggak inilah dibanding Theo ya. Nggak bisa lebih baik sih Leo sih. Itu lebih baik dijual dia. Mumpung harganya masih tinggi. Nanti kalau nanti musim besok dia mainnya berantakan lagi nih, itu bisa menjatuhin pasarnya dia tuh. Iya. Leo menurut gue sih. Lu setuju Leo atau ada pendapat lain? Sebenarnya banyak semuanya jualin. Cuci gudang ya. Cuci gudang. Ganti pemain Itali semua. Tomori jualin. Tomori murah banget tapi cuy kayak nggak ada harganya gitu. Coba biarin aja. 20 juta. Terus gantinya siapa? Gak apa-apa Tomori. Kan ada Izes. Itu naik. Masuk tuh Izes. Media Indonesia doang kali itu. Bang Jai. 25 ya kabarnya ya kalau. Siapa? Bang Jai. Harganya 20. 20. Penesnya minta 20. Pas ya. Sama Tomori. Ya kayak cuci gudang back lah. Back Pak itu harus di. Itu impas tapi berarti belum ngurangin yang tadi minus 35 juta tuh. Banyak. Ya, Theo pun kalau misalkan ada yang nawar tinggi jual aja. Berapa lu misalnya kira-kira nih Theo harga Theo pantasnya? kemarin berapa sih? 70 ya? Sama ya? Harga pasar udah drop. 50 ya? Nggak nyampe sekarang. Serius? Iya. Kan kemarin yang Como aja 40 masalah. Musim ini mungkin turun lagi nih. Iya sih. Karena kan mereka ngeliat performa ya pemainnya. Performa Leo jualin. Ayo Abraham dibalikin lagi ya. Tapi jangan sampai tuh Tinjani tuh kayak Tonali kemarin ya. Iya. Karena butuh duit dijual begitu. Tapi kan City juga duitnya banyak ya. Ya jual aja Leo, Theo, Tinjani balikin lagi Tonali. Bisa, cuman kayaknya sayang banget sih. Si Leo sama Theo sih buat nutupin keuangan sih. Kayaknya. Soalnya siapa lagi pemain Milan yang mahal Origi tuh, gajinya tuh. Tinjani tuh udah Milan banget lah. Sampai dia mau tanda tangan kontrak lebih awal aja dia udah pengen bertahan banget sebenarnya di Milan tuh. Tapi itu jadi taktik dagang juga. Bisa. Kalau lu panjang kontrak kan berarti lu masih bisa ngejual dibanding free agent musim depan. Iya. Kan? Dan kalau gua ngeliat ini kan memang si Amerika anjing ini kan bisnismen doang nih. Dia target KPI aja ya 2 musim beruntun untung gitu kan dengan kenaikan revenue segala macam. Ini ya pasti
kita nggak bisa hindari kalau pemain bintang pasti ada yang pergi gitu Pasti, buat pasti. membuat balance keuangan kan. Jadi tadi kita omongin siapa yang setuju, siapa yang dijual. Ya, gue juga paling setuju Leao lah. Mungkin nggak muluk-muluk 50 sih. Siapa Leo? Leo, iya. Leo tuh pasaran 50 sekarang. 50. Dulu sempat 80 loh itu. SNK berapa tahun mati? Milan kan 120 tuh yang Iya. Barcelona mau itu dinaikin kan 110 apa 120 tuh. Iya. di atas 60 udah berat Leo. Iyalah kalau kondisinya kayak begini dia permainan kayak gitu lagi Leonisme ya. Sama Kalau- mungkin Loftus kalau Cheek diledekin nama anak Inter kan Cheek, Leonisme. ya. Jadi main sebelah sono. Iya. Lapangannya miring ke kiri. Kan itu miring ke kiri. Kayak lapangan Myanmar. Theo juga mainnya kayak males mundur sekarang itu banyak salah-kesalahan gol dari dia kan. Jadi minus 35 tambah 50 plus 15 gaji Allegri 7 juta masih cukup lah. Masih cukup. Masih cukup. Kira-kira begitu. Allegri tuh pakai satu striker ya? Apa dua dia? Dua sih. Dua. Dia, Dua striker ya? Dulu Higuain sama Tepes kan. Iya, 2 striker deh. Higuain Tepes, Bettner. Enggak sih Dan ini juga langsung mensahkan kalau ya dia nggak butuh winger, ya kan kalau pakai 2 striker Iya. kan dalam arti Leo mungkin udah pasti kegeser gitu kan. Kalau nggak salah Jagi lagi. Allegri itu 4-3-3 ya. Waktu Waktu di Robinho Milan. Casanomi Iya, itu terus Inzaghi sama itu kan. Tapi terakhir dia di Juve itu 352. Iya, dia main pakai 3 back, dia dua- sering main 3 3-5-2. back. Karena siapa yang mau geser Barzagli, Bonucci sama Chiellini. Chiellini? Iya. Masa mau di jadi ke back kanan? Karena back 3 itu yang tangguh yo. Iya. Nah, kita nih pakai 3-4-3 nih Konseso kemarin. Lumayan Ya, tapi pertama kan beruntung, Pak. Iya, Tapi iya. kesini-sini ya sama aja tergantung pemainnya tahu udah. karena balance-nya kirinya tuh Theo terlalu maju. Iya, itu dia. Kalau di Tapi 5 gue gini ya, sorry gue potong. Gue perhatiin Conceição waktu di Porto. Itu mainnya nggak kayak gitu Conceição tuh. Jadi dia tuh mainnya tuh full press dan mungkin apa ya? Nyerang juga kan waktu sempat ketemu Milan Porto kan Milan di press habis tuh waktu itu kan. Kenapa pas waktu di Milan nggak bisa dibikin kayak gitu ya? Apa dari sisi Liganya pemainnya beda kali. atau Iya. Sisi liganya beda permainannya. tapi Liga- enggak liga- sih, liga. Kobolonya kan kemarin juga nge-press juga. Maksudnya dari pemain-pemainnya apa nggak belum siap atau menyesuaikan gimana ya? komposisi sih kalau gue bilang. Iya, komposisi Iya, pemainnya kayaknya. Iya, mau nggak Tapi mau. tetap aja yang tanggung jawab pelatih. Tapi ujung-ujungnya main kayak kemarin kayak Fonseca lagi. Iya. Main di belakang, balik ke kiper, asing kalah banget. kok. Kan latihannya begitu kalau kata Tatar. Latihannya back pass gitu. Kalah 0-1 mainnya back pass gitu lagi. Tapi awal Juve pas Super Copa tuh dia nge-press loh, berani dia. Iya, Kayak belum ada beban gitu. Baru pertandingan pertama dia Ya, main. mungkin. Kayak belum ada beban jadi gayanya dia dipakai. Dari itu sukses-sukses aja. Dia di Porto tuh poin per game-nya 2,29 cuy. Iya. Tinggi di Porto. Gede. Ya liganya begitulah kan Portugal. Tergantung liga ya, tergantung. Cuman di champion juga kan Porto Bisa lumayan. perform, iya Oh. bisa perform. Siapa sih pelatih luar yang sukses di Italia? Paling Mourinho. Dia. Siapa lagi? Sven-Goran Eriksson. Dia bawa Lazio kan? Iya. Terus siapa lagi? Nggak ada lagi ya? Kehitung lah ya pelatih luar sukses di Italia. Oh yang jual pemain tadi kan? Lanjutin. Ya kalau gue sih yang 3 itulah. Leo. Kalau misalkan memang benar-benar butuh ya udah Tijani jual. Tapi nyarinya yang sepadan. Jangan kemarin jual Benacer. Dapatnya Bondowani anjir. Gue sih mungkin Ricci kita belum tahu Iya. seperti apa, tapi gue justru melihat sebenarnya siapa itu dulu. Mattia Liberali. Liberali. Harusnya dia itu diberaniin. Itu harus kasih kesempatan. kasih kesempatan dia. Iya sih. Kita mau main gimana pun besok jeleknya, yang penting survive dulu dah. Iya, Kita betul. bisa lolos ke UCL atau minimal Europa League. Kemarin juga kan waktu ke Amerika ada siapa? Strikernya Nasty ya? Nasti. Kenapa nggak dipertahanin itu dia? Iya. Nggak apa-apa lah main di second strike. Apa maksudnya super sub mainin. Kamarda ya kita tunggulah mudah-mudahan Kamarda dia ya, masih 16 titik tahun, tumpu. sabar aja Di itu. latihannya ngeri banget kan kemarin kan. Cuma Iya. sayang di Serie A belum ngegolin. Tapi yang paling gua nanti mungkin bisa bikin kita bete ketika di Singapura, bisa jadi pelatih belum dapat itu interim. Nanti Bonera. bisa jadi lu mau ngasih apa Ini lagi. pemain nggak dapet. Yang datang Kamarda anjir. Kamarda Terus sih gua sama- kejar tantangannya tetap. Sama yang Milan Futuro lainnya. Tapi jangan mengecilkan itu. Nanti yang udah beli, yang belum beli tiket mau beli tiket, masa yang datang Milan Futuro dia nggak jadi beli nih.
Nggak, tenang. Nanti Ada gosipnya sih Bang Jai ikut ke Bang Jai, Singapura. amin. ya. Ada gosipnya pokoknya Bang Jai ikut ke Singapura. 23 Juli itu udahlah rampung lah, transfer lah. Iya. Maksudnya beberapa pemain nggak tahu bintang tahu nggak apa. Mr. X kalau zaman dulu kan dibilang Mr. Iya, X. Mr. X. Yang datang siapa tuh? Ini. Cuman kan- Baka, Carlos Baka. Mending bakal Traore yang Traore ya? Traore. Yang 3 Yang dijual nggak laku, gak ada yang mau beli. Traore. Jangan lupa loh, Origi juga balik lagi musim ini. Iya, gajinya gede lagi. Tapi badannya udah 80 Tapi kilo. efisiensinya udah ketahuan dari pas Benacer dijual sih. Memang Benacer ternyata gajinya gede kan. Ya otak bisnis ini. Otak bisnis. Kardinal ini emang anjing. Padahal Benacer abis derby. Iya. Abis Super asis, Copa, abis habis asis Abis semifinal. derby. Iya asis Iya. lagi. Abis derby besoknya ada berita dia ke Marcel. Wah. Coba kalau misalnya bertahan sampai sekarang di Benacer, mungkin tengah Milan masih ini lah. Masih bagus. Iyalah, Fofana masih Udah naik itu turun. Calabria dijual ketika Emerson cedera. Kan Emerson kan yang tadi yang mau dijual kan? Dipinjemin. Calabria masih punya Bukannya Milan. dijual, Pak? Enggak. Pinjemin. Masih nyemin. Masih bisa balik besok. Masih kita Il Capitanyo Calabria besok di Singapura. Wah, Ya, Calabria. bisa tanda tangan ngincer sih gua tanda tangan si Calabria itu. Oke lah kalau gitu buat Milanis Indonesia kalau ada nggak setuju ataupun setuju dengan pendapat kami silakan komen di kolom komentar ya. Ya, Mudah-mudahan kita bisa konsisten terus. Iya. konsisten. Terus juga kita nggak menutup pintu untuk Sezione ya untuk bikin ya. Iya, nanti ada khusus itu ya, katanya khusus halaman Sezione lah. Jadi YouTube-nya Sezione bikin video udah diedit ngomongin Milan, ngomongin Sezione-nya, ngomongin Cinta Angelnya, para membernya sama Angel-Angelnya. Nanti kirim ke kita share di YouTube. Iya, kita Tapi upload udah di bersih, YouTube udah Milan diedit Indonesia. ya. Males ngedit, nggak ada tim edit. Iya betul. Ini juga kita mau disclaimer kita tag ini tuh sebelum lawan Roma. Tapi Iya. bisa jadi mungkin tayangnya setelah lawan Roma karena yang edit nggak ada Tidak kan. ada yang edit. Nyicil, jadi ya yang kita omongin ini sebelum lawan Roma sih. Ya mudah-mudahan sih Ya, obrolan menang biasa aja ini. lawan Roma. Menang lah. Karena Milan kan setelah Coppa itu seminggu di Roma dia nggak pindah-pindah. Ya kan? Iya. Makanya dia Bisa udah istirahat. sebenarnya udah pulih lah dari mentalnya dari semuanya sih harusnya ya. Fisik udah pulih ya, Fisiknya mental udah belum pulih. tentu. Karena nggak ya makanya kita harapkan mentalnya. Karena nyesek banget sih lawannya Bologna sih. Anjir, parah. Akai udah menang. Nggak jadi out menang. anjir. Akai Jadi menang. terkenal banget anjir sampai di grup WhatsApp pinball. Jadi kan banyak kan anak Inter tuh kalau di pinball tuh. Nah itu sampai ada yang bilang kan ada yang satu kontra banget nih komennya. Dia bilang wah nih Akai versi Interisti anjing tuh. Nonton Akai gara-gara nonton pinball bangsat. Iya. Lu udah Akai nasional menang. lu, Kai. Akai versi saya pribadi ya kan. Di grup itu dia bener Milan gak juara. Tapi sebenarnya gue juga udah berpikir ini gue nggak yakin kalau Milan juara sih Pak. Ya tapi dalam hati kita ini Milan butuh buat lolos. Milan butuh karena buat nebus dosa kan. Lu peringkat 9 nih nebus dosa ke Eropa malah hancur. Dan nyari duit Iya sebenarnya gue mendukung Akai. Cuman dia karena statementnya dia terlalu menyimpang. kurang dia mungkin bahasanya kurang ya. Iya. Mungkin dia pengen nih Milan dihukum lah ya, biar nggak juara biar si kardinalnya mikir. Tapi nanggung ini udah final yo. Udah Iya. final, udah tinggal nebus dosa doang ini. Dan ini nggak bisa membuat seorang bisnismen buat berhenti menjalankan secara bisnisnya. Jadi lu Iya, percuma kecuali emang percuma. sampai out. Kalau mereka sampai out baru itu tujuan kita sejatinya kan. Terus Arab nggak jadi beli. Ya, susah katanya kan nggak dia nggak mau ngelepas juga. Terus regulasi di Italia itu semakin ribet sekarang buat investor Itu sih asing. regulasinya sih. Ya jadi ya kita terimalah sebagai Milanisti. Direktur jangan lupa ya, direktur teknik. Direktur teknik ya. Dia tag-nya itu Inter aja kosong. ngambil BP Marota loh. Lihat sukses ya kan. Harusnya belajar lah. Iya. Jangan untung mulu. Ya tapi kan dia berapa tahun lalu ya utang ya. Rugi Sampai ya? sekarang masih Masih utang. masih. Utangnya belum lunas cicilannya. Cuman kan sekarang kelihatan hasilnya. Iya. Iya, Milan tuh kalau mau gaji gede gaji ngasih gede mah Turem juga kemarin kan diincer Milan juga kan. Ditikung. Ditikung kan. Gara-gara ngasih komisi agennya, Inter berani ngeluarin Oh iya ngasih komisi agennya, agen. mau Iya. komisi agennya. Padahal Milan juga ngincer itu si Turam. Iya. Kalah kan beberapa kali. Barella juga kalah. Mau ke Milan. Milan. Oke lah kita cek dulu. AC Milan juara itu Sudah biasa.
Oke guys, sampai jumpa di episode selanjutnya. Thank you Kappa Palua Coffee buat tempatnya. Follow juga Instagramnya di sini. Terus juga jangan lupa di subscribe supaya kita bisa mendapatkan penghasilan. Emmy ya, bukan kita nih. Ini mudah-mudahan bisa menjadi revenue stream buat organisasi. Iya. Buat tambah-tambahan kas kita menjalankan roda organisasi ya. Enggak serius-serius amat kita bahas Milan ya. Iya, oke. Thank you, Bir. Sama-sama Pak Bara. Oke. See you on another episode. Thank you tempatnya. Bye-bye. Bye.